Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Jelas sekali dikatakan di sini, ini adalah Mazmur Daud. Ini bukan hanya sekedar syair saja atau puisi, tetapi ini merupakan pengalaman hidup dari Daud sendiri, di mana di tengah-tengah kesusahannya dia percaya ada Tuhan yang menyertainya ketika dia hidup benar di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa pengalaman hidup Daud sungguh sangat menyedihkan, saudara, di mana dari pertama kehidupannya dia adalah seorang gembala domba. Dia hanyalah orang kecil, dihina karena paras tubuhnya kecil. Kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa kakak-kakaknya adalah orang-orang perkasa, orang-orang yang dipakai di dalam peperangan, tetapi Daud ini hanyalah seorang gembala domba yang kecil tetapi elok parasnya, dan dia dikasihi oleh Tuhan karena dia hidup benar di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Begitupun seterusnya, ketika dia harus berhadapan dengan Goliat, dia tetap memperkatakan Tuhan bahwa Tuhan ada di depannya. Tuhan tidak melihat paras kuat hebatnya kita, saudara, tetapi dia melihat kesungguhan hati kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kita. Terus selanjutnya kita lihat kehidupan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul berniat untuk membunuhnya. Dia lari, dia berupaya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia selama dia hidup benar. Maka dikatakan tadi di dalam Mazmur 34, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan tidak akan membiarkan kita sekalipun kita banyak meninggalkan Tuhan. Daud sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang kuat. Dia mengimani bahwa Allah ada bersama dengan dia. Nah, dalam Mazmur 34 ini ayat 16, Daud memperkatakan bahwa Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong. Tuhan mendengar teriak Daud minta tolong, dan akhirnya Daud diluputkan. Begitupun dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walau hidup kita saat ini memang tidak luput dari kesalahan, sebab kita tahu bersama bahwa di dalam Roma 3 katakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin selama ini, saudara, engkau mengalami pergumulan hidup? Mungkin selama ini masalahmu belum selesai. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Mengapa Tuhan seruan kita belum dijawab oleh Tuhan? Di dalam Yeremia 5 ayat 25 katakan, karena kesalahanmu yang menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dikatakan juga di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kembali lagi dalam Mazmur tadi, Tuhan mendengar seruan orang-orang yang hidup benar. Nah, saudara, bagaimana agar supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Bagaimana suara teriak kita minta tolong didengar oleh Tuhan? Maka dari itu, saudara, kita harus, sebelum kita berdoa, kita berdamai dulu dengan Tuhan. Karena kita sadar kita manusia tidak luput dari kesalahan, baik dalam perkataan, di dalam pikiran, dalam hati, maupun sikap perbuatan karakter kita yang belum menyenangkan hati Tuhan, yang masih mencintai dosa. Maka dari itu, saudara,
Jika kita punya pergumulan, mengapa doa kita belum dijawab? Oleh karena tadi Yeremia katakan bahwa Yeremia 5 ayat 25, karena kesalahan kita yang menghambat yang baik dari Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan bahwa sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk dengar seruan doa kita, saudara. Begitupun tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah apapun yang kita gumuli saat ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan rumah tangga, orang tua maupun anak. Banyak sekali masalah yang kita hadapi. Mungkin selama ini kita sudah berdoa dan berseru tetapi Tuhan belum jawab. Karena apa, saudara? Karena kesalahan kitalah yang menghambat yang baik daripada Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta. Ketika engkau meminta ampun kepada Tuhan, engkau akan dibenarkan olehnya. Ketika engkau minta ampun sungguh-sungguh, tapi ingat, jangan minta ampun tapi balik lagi, buat lagi. Allah kita tidak bisa dipermainkan, saudara. Ingat baik-baik, jika engkau meminta ampun sungguh-sungguh, berusahalah untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka apapun ketika engkau berseru, maka Dia akan mendengar suara teriak orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara. Jangan kita mau mencintai dosa, jangan kita mau lakukan lagi apa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi marilah saudara kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur Daud ini, dia mengungkapkan perkataan yang benar. Daud hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita melakukan seluruh kehendak Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan berkata, minta apa sajalah yang kau minta, Tuhan akan memberikan bagimu. Jadi saudara, jika saat ini masalah kita belum selesai, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sebab doa adalah sarana bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah bosan-bosan hidup berdoa kepada Tuhan. Walau kadang ketika kita punya masalah kita tidak dapat berdoa, tetapi kita harus lawan itu. Jangan biarkan iblis mempermainkan kehidupan kita, saudara. Jangan biarkan kita tetap hidup di dalam dosa yang hanya menuai kebinasaan. Tetapi tetaplah berdoa kepada Tuhan agar supaya Dia akan membenarkan kehidupan kita ketika kita menyesali dosa-dosa yang kita perbuat. Tuhan tidak memandang kita hina sekalipun kita sering melakukan dosa. Asal kita mau minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia akan membenarkan kita. Ingat saudara, jagalah kekudusan, hiduplah benar di hadapan Tuhan, agar supaya ketika masalah datang, pergumulan datang, masalah datang, ketika engkau berdoa, maka doamu akan didengar oleh Tuhan. Adapun jika saat ini engkau dalam keadaan lemah, ketika engkau berseru-seru dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau akan selamat dan engkau akan disembuhkan. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau, saudara. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu jatuh. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan teriak minta tolong akan didengarnya, asal kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Baik saudara, saya akan berdoa untuk Anda yang mendengarkan suara ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hidup dibelenggu oleh dosa saat ini diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang saat ini bergumul dengan rumah tangga, saya berdoa Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Mungkinkah di dalam hati kami, saudara-saudara yang ada belum ada pengampunan? Tuhan taruhkan kami hati yang mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Mungkin selama ini Bapa kami berdoa,
saudara-saudara kami berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan. Dalam rumah tangga, jika belum ada pengampunan terhadap suami ataupun pengampunan terhadap istri, di saat ini Tuhan taruhkan hati kami untuk mengampuni, sehingga ketika kami mengampuni, maka Bapa di sorga pun akan mengampuni kami. Maka kami percaya doa teriak kami minta tolong dalam pergumulan baik istri atau suami yang mungkin Tuhan saat ini sedang Tuhan rumah tangga hancur oleh karena Tuhan persinahan, perselingkuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada roh pengampunan, bahkan juga pengampunan kepada suami, kepada istri. Bahkan Tuhan akan mengampuni kita jika kita mengampuni mereka. Dan saat ini kami berdoa agar supaya lawatan Tuhan terjadi bagi mereka yang bergumul, bagi suami mereka, istri mereka. Dan pemulihan akan terjadi ketika kita mau mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami sadar bahwa selama ini kesalahan kita lah yang menghambat yang baik daripada Tuhan. Ampuni jika kami belum melakukan kehendak-Mu, tetapi ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka di saat ini kami akan mengampuni mereka yang menyakiti kami. Dan kami percaya ada pembelaan Tuhan dalam hidup kami, karena di saat ini kami hanya berdiam diri dan menantikan pertolongan Tuhan. Sebab kami yakin pembalasan bukan hak kami, tetapi pembalasan adalah hak Tuhan yang memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ampuni dan selamatkan keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan juga kami, siapapun yang sakit saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika dia meminta ampun kepadamu, maka akan ada kesembuhan, maka akan ada mujizat, maka akan ada pemulihan, keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.